Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra, asal instansi UPTD SD Negeri 19 Binio, Kabupaten Bangka. Saya adalah mahasiswa PPG Kelas 2 tahun 2024 kelas PAI 23. Hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025. Saya akan mengambil video pembelajaran dengan model pembelajaran TBL dengan tema hidup lapang dengan berbagi sobat misalkan, di mana video ini merupakan salah satu syarat kelulusan kami dalam PPG Kelas 2 ini, khususnya dalam melewati fase uji kinerja yang sebentar lagi akan kami laksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan informasi tentang diri saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya? Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, boleh teman-teman berdiri terlebih dulu. Kita periksa kerapiannya ya. Coba dicek bajunya. Ranu boleh dimasukkan dulu bajunya di tempat saja, nak, di situ aja. Masukkan di situ ya bajunya. Mulainya bajunya dirapikan biar ketika memulai pelajaran kita dalam keadaan siap ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah rapi, teman-teman artinya sudah siap menerima pelajaran. Dimasukkan aja nak bajunya nak. Coba Pak cek sebelah sini udah rapi belum? Menghadap ke sini. Dah, saudara. Oke. Sip, terima kasih ya. Baik, teman-teman sekarang lihat posisi meja, kursinya udah rapi belum? Sudah? Baik. Sekarang boleh duduk kembali. Baik teman-teman, kita mulai dengan berdoa terlebih dulu. Silakan Robi dipimpin kelasnya untuk berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sudah siap belajar hari ini? Siap? Baik. Untuk teman-teman lebih siap belajar, Bapak mau ngajak kalian ice drinking, mau tidak? Mau. Baik. Lebih asiknya ice drinking itu berdiri apa berdiri? Berdiri ya. Oke, sekarang silakan berdiri. Oke, seperti biasa kita pompa dulu semangat kita dengan tepuk semangat, siap ya? Tepuk semangat. Masih semangat, baru 70%. Kita naikin lagi ya. Tepuk semangat. Oke, Bapak mau cek konsentrasinya. Siap ya? Oke. Kalau Bapak bilang tepuk 1, berapa kali tepuknya? 1. Kalau Bapak bilang tepuk 2, kalau tepuk 3, kalau tidak tepuk, berarti nggak tepuk ya. Kalau tepuk 4, sampai tepuk 3 saja, oke? Siap? Ikuti apa yang Bapak katakan. Paham ya? Paham. Oke. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, udah fokus. Ada nggak tepuk 4 tadi? Tidak. Jadi belum fokus. Sekali lagi ya. Tepuk 4. Yang
cuma tepuk tangan berarti belum fokus. Lagi, tepuk keempat. Belum fokus mereka. Sekali lagi, ada nggak tepuk empat? Enggak. Sampai mana batasnya tadi? 3. Fokus ya. Tepuk keempat. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Nah, yang tepuk tangan berarti nggak fokus. Ada nggak kata tepuknya di situ? Ada nggak bapak bilang tepuk 4? Enggak ya, cuma 3 gitu aja kan? Jadi kalau nggak ada kata tepuk berarti nggak usah tepuk. Siap? Ya. Tepuk 2, tepuk 3, 1, 2. Semangat, sekali lagi terakhir, yang fokus. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, fokus. Tekan. Baik teman-teman, sekarang Bapak akan menayangkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, teman-teman masih ingat nggak? Pekan lalu kita mempelajari tentang apa? Sebelum zakat, kita belajar tentang iya, kita kemarin bahas tentang P5 ya. Kali ini kita masuk ke materi baru ya teman-teman ya. Materi tentang zakat. Nah, baik. Teman-teman, pekan lalu kita bahas tentang apa? P5. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke materi tentang zakat ya. Nah, sebelum masuk lebih jauh, teman-teman coba silakan sama-sama dibaca tujuan pembelajarannya apa? Yang Oke, yang kompak ya, yang sama suaranya harus sama. 1, 2, 3. Peserta didik mampu menganalisis konsep zakat. Oke, yang kedua. Peserta didik mampu Ini. Yang kedua apa? memprediksi ketentuan zakat. Tiga. Peserta didik mampu mengklasifikasi jenis zakat. Peserta didik mampu menentukan lingkungan zakat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi hari ini ada 4 teman-teman. Yang pertama menganalisis konsep zakat, yang kedua memperinci ketentuan zakat, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengklasifikasi jenis-jenisnya ada apa aja. Terus yang terakhir teman-teman harus mampu menyimpulkan ya hikmah zakat. Oke. Sebelum lebih jauh ke dalam materi ini, Bapak akan menayangkan beberapa slide gambar ya, teman-teman boleh perhatikan. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar yang ini. Ada yang mau berkomentar? Robi, ini gambar apa nih? Ini ada 2 gambar ya. Yang pertama itu menurut Robi, ini gambar apa? Orang itu lagi ngapain? Apa? Mulut. Sebelah sini ada yang mau berkomentar? Kandra, ini gambar orang lagi ngapain? Bersihin pakaian. Ranu, gambar yang kedua, ini lagi ngapain? Memungut sampah. Ada yang berbeda pandangannya dari gambar yang kedua? Apa? Coba Romi. Coba teman-teman perhatikan secara detail. Ya lagi ngapain? Dia Romi, lagi ngapain dia Romi? Iya betul. Gambar kedua ini adalah seorang ibu. Ini bukan di Indonesia ya, ini mungkin daerah Meksiko atau Amerika. Dia sedang mencari makanan di dalam tong sampah. Demikian juga ya gambar pertama. Jadi mereka ini adalah gelandangan yang tidak punya tempat tinggal di luar negeri ya. Ini daerah, kalau kita lihat dari wajahnya, ini seperti di daerah barat karena beda dengan kita ya. Dari segi apa, warna kulit berbeda, kemudian tempatnya juga berbeda. Oke, gambar kedua coba perhatikan. Gambar apa ini?
Ya, silakan Dina. Gambar apa? Nak? Gambar seorang ibu dan anaknya. Lagi ngapain di situ? Lagi tidur. Kira-kira tidur di mana? Di jalan. Layak kan? Enggak layak. Apa alasnya? Tuh lihat. Dia pakai alas apa? Kardus bekas ya. Mungkin koran ya. Kemudian di sini ada apa ya? Ada apa? Baskom ya. Piring mungkin ya. Pakaiannya coba perhatikan. Kira-kira layak nggak pakaiannya? Oke, sebelum Bapak lanjut ke gambar berikutnya. Dari gambar pertama sampai gambar yang sekarang, kira-kira kesimpulannya apa dari kalian? Selalu membantu. Siapa yang selalu membantu? Kita sebagai orang yang mampu ya. Ada yang lain? Dari gambar pertama sampai gambar yang sekarang kalian perhatikan. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Kenapa? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena nggak memiliki rumah. Yang lain? Kandra? Hafiz? Harus bersyukur. Kenapa Hafiz? Karena ternyata masih banyak orang yang kesusahan di luar sana. Ya, teman-teman. Oke. Ada lagi satu lagi coba. Belum ngeklik ke jawaban yang pengen Bapak dengar. Gambar yang pertama sampai terakhir yang kalian lihat ini adalah gambar orang-orang yang membutuhkan bantuan. Membutuhkan apa nak? Baik. Jadi pertanyaan yang timbul dari gambar-gambar ini adalah bagaimana cara kita membantu? Ya enggak? Ya kan? Bagaimana cara kita membantu mereka? Next, Bapak. Ada 3 gambar. Yang pertama apa? Ini zakat fitrah nih, pembagian zakat fitrah. Apa ini nak? Beras ya. Kamu lihat di belakang ini adalah gubuk tempat tinggal ibu yang ada di gambar ini. Perhatikan kediamannya, layak nggak? Ada nggak di sini? Seperti itu? Ada nggak? Kalau nggak ada berarti kalian nggak menyaksikan yang baik. Coba lihat. Kalau jalan ke arah Blinyu kalian lihat ada rumah yang hanya digunakan rumahnya hanya beralaskan apa namanya kantong plastik yang tebal tuh, yang biasa untuk sampah. Nah itu ditempel-tempel, ada yang seperti itu ya. Ada di daerah kita. Nah ini cara membantu ya teman. Coba lihat gambar yang kedua. Beda nggak sama yang ini? Beda. Bedanya di mana nak? Membantu usaha mikro. Iya, jadi gambar yang kedua ini ada petugas dari katakanlah dia adalah Basnas atau Lazismu, lembaga amil zakat infak sodako Muhammadiyah atau Lazismu ya, lembaga amil zakat infak sodako Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas Islam lainnya yang turut serta membantu mereka yang masih kesulitan ya. Kalau gambar yang kedua ini tujuannya ingin membantu usahanya biar bisa bertahan gitu ya. Karena kalau nggak dibantu usahanya bisa bangkrut, tutup. Benar. Nah sekarang gambar yang kecil nih yang ketiga, sama nggak? Sama ya? Sama dengan yang ini ya. Jadi ini pakai teras ke pulau Kera. Nggak tahu tulisannya Kera apa Kera. Belum pernah Bapak sini? Kalian udah pernah belum? Baik. Lanjut ya. Nah teman-teman, jadi kira-kira ada yang tahu kenapa sih Pak Henry menanyakan gambar-gambar tadi? Apa yang kira-kira akan kita bahas? Yang kita bahas apa? Iya, zakat sebagai salah satu cara kita umat Islam untuk membantu mereka yang kesulitan tadi. Sudah siap teman-teman? Baik, kalau sudah siap lanjut kita ke materinya. Bapak akan sampaikan baik di materi kita berapa dengan berbagi untuk materi zakat ya teman-teman ya. Ini tujuan pembelajaran sudah tadi. Sekarang coba membaca. Islam keempat. Iya, zakat rukun Islam keberapa teman? Keempat. Oke, sekarang coba dibaca teman-teman. Merupakan kewajiban kepada kita
merupakan kewajiban fundamental ya. Apa itu maksudnya? Hal-hal yang mendasar ya nak ya. Hal-hal yang mendasar atau pokok yang menjadi dasar dalam Islam. Jadi itu ya, berupa kontribusi amal yang kita lakukan yang kemudian nanti akan menjadi salah satu dari 5 rukun Islam tersebut. Oke, paragraf kedua ini silakan dibaca lagi kan? Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan membagikannya kepada yang membutuhkan, membina rasa kebersamaan dan Oke, rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Jadi fungsi zakat untuk apa? Menyucikan harta dan jiwa ya, untuk menyucikan harta dan kemudian membagikannya kepada yang membutuhkan. Jadi fungsinya sebenarnya untuk menyucikan jiwa kita dan membersihkan harta kita tadi ya, menyucikan harta dan jiwa kita. Oke, itu terkait zakat. Pengertiannya sekarang, coba baca teman-teman definisi zakat apa? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk dibagikan kepada yang menerimanya sesuai dengan ajaran. Baik, jadi poinnya apa? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam ya. Untuk apa teman-teman? Untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam ya. Itu definisi ya teman-teman ya. Jadi poinnya apa? Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik orang Islam yang nantinya akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam ya teman-teman ya. Itu definisi tentang zakat. Karena tujuannya apa? Zakat bertujuan Ya. Zakat bertujuan untuk mempersiapkan dan meningkatkan harta benda serta meningkatkan baik, jadi itu poinnya apa? Poinnya adalah zakat bertujuan membersihkan dan menyucikan harta benda serta meningkatkan solidaritas sosial. Ya, ada satu hal yang perlu harus ingat selain menyucikan harta, zakat juga utamanya nanti akan membersihkan jiwa orang yang berzakat. Jadi ya, rukun Islam keempat. Oke, jadi zakat merupakan apa teman? Salah satu dari pasal Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. baik. Jadi itu ya, zakat masuk ke dalam salah satu 5 rukun yang ada dalam rukun Islam. Yang terakhir kewajiban berzakat. Setiap muslim yang memiliki kekayaan atau penghasilan tertentu wajib mengeluarkan zakat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Paham ya teman-teman? Definisinya tadi apa teman-teman? Definisi zakat tadi apa teman? Zakat Harta yang wajib. dikeluarkan oleh seorang muslim. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Membersihkan harta dan menyucikan jiwa kita. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dasar hukum zakat. Nah, dasar hukum zakat itu ada 2 ya teman-teman. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis ya. Nih, di dalam Al-Quran dasar hukumnya ada 2. Coba dibaca. Yang pertama apa? Tahan dulu. Ketika kita membaca ayat Al-Quran atau terjemahannya, jangan lupa bismillah dulu ya. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan kalimat membersihkan mereka Quran surat Al-Taubah surat ke-9. Oke, caranya begitu ya. Kemudian ayat yang kedua. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang Yang ruku surat Al-Baqarah ayat 43. Jadi dasar hukumnya itu ya, kenapa sih kita harus berzakat? Ternyata Allah yang memerintahkan kita untuk berzakat. 2 surat ya, At-Taubah 103 dan Al-Baqarah 44. Yang kedua hadis.
Ini dasar hukum zakat, yang kedua adalah hadis. Coba teman-teman baca yang pertama. Hadis riwayat, ayat itu hadis riwayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, Ramadan dan haji berlomba-lomba. Baik, itu yang pertama ya teman-teman ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua masih hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hanya saja redaksinya berbeda. Gimana redaksinya? Silakan dibaca. Barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya. Kemudian ular itu akan mengiring kedua giginya sambil berkata, "Aku hartamu." Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Jelas sampai di sini? Kok materinya? Kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya Bapak akan membagikan kelompok. Kelompoknya tetap seperti ini ya. Kita akan melakukan suatu kegiatan kelompok di mana teman-teman Bapak sudah menyediakan 4 bundel, apa namanya istilahnya bahasa kita ini? 4 ini ya, 4 apa? Ya. Dan isinya adalah kartu ya, kartu-kartu yang berisi materi. Teman-teman silakan nanti menyusun kartu-kartu ini, disusun sehingga menjadi susunlah berdasarkan ketentuan yang sudah ada di sini, sehingga menjadi sebuah informasi yang utuh. Nah, teman-teman ya, silakan diskusikan dengan teman-teman kelompok. Ada pertanyaan? Jelas ya? Baik, ini kelompok 1. Nanti Bapak begini ya. Ini kelompok 2, hikmah zakat dan Ini berarti ini 8 aslab kan, ini udah buat ini 8 aslab kan? Ya, ini penjelasannya. Pakai tadi apa, miskin apa ya Pak? Mu'alaf tadi apa? Oke. Ini kita buat dalam. Ini ada 8 aslab yang berzakat. Nah, ini kan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nggak cukup nih. Ya, cukup. Nah, silakan kalian kompromikan mau bentuknya seperti apa ya. Nah ini ada niat, ada nisab kan, jenis-jenis harta, berarti maksudnya kemana dia? Nah, boleh, ada yang mau ditanyakan? Ya, hikmah zakat menyucikan harta, membersihkan harta, terus mengurangi dosa dan ya, mengurangi mati dari kecintaan berlebihan. Kelompok 1 bisa? Jangan lupa ya, terjemahannya di bawah atau di samping boleh. Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Baik, kita random ya, kita random. Waktunya untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 2. Perkenalkan namanya. Yang lain silakan, tidak ada lagi yang mengerjakan. Yang lainnya silakan memperhatikan kelompok 2. Memperhatikan kelompok penyaji ya. Tidak ada lagi yang mengerjakan. Fokus kelompok penyaji semuanya. Membacakan tentang hikmah zakat hasil diskusi. hasil diskusi kami. Baik, silakan mulai dari mana itu? Boleh berjalan. Boleh sambil berjalan ya. Perhatian menurut istilah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang Fokus ya, teman-teman fokus. Perhatikan kelompok penyaji ya. Silakan. Hasil
ketentuan zakat ya. Ya, Robi silakan Robi. Zakat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Ketentuan wajib zakat meliputi nisab adalah zakat wajib dikeluarkan jika harta yang dimiliki mencapai barang minimum tertentu nisab. Nisab berbeda untuk sejenis setiap jenis harta seperti uang, emas, perak, dan hasil pertanian. Jenis harta zakat dikenakan pada bagian jenis harta termasuk zakat fitrah, zakat untuk memakan pokok, dan zakat mal, zakat atas harta kekayaan. Sudah, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada, jelas teman-teman ya. Apa yang dibahas kelompok 3? Silakan terus. Apa yang dibahas kelompok 3? Tentang ketentuan zakat. Bagaimana ketentuan tadi? Harus pertama ketentuannya niat dulu ya. Kemudian apa lagi? Nisab, kemudian haul dan jadi serta yang terakhir kepemilikan penuh ya teman-teman. Itu adalah ketentuan wajib zakatnya. Terus 8 asnaf tadi apa? Golongan yang menerima zakat yang pertama apa? Fakir, miskin, terus wala. Ya, ya, jadi fakir, miskin, amil ya, wala, rikob, kemudian apa tadi? Gorimin, fisabilillah, itu sambil. Itu ya, jadi 8 asnaf. Baik teman-teman, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman yang sudah menyanyikan. Kita tangan dulu. Baik teman-teman, perhatikan ke depan. Kita refleksi sejenak. Jadi dari hasil kegiatan kalian tadi, diskusi kalian tadi, kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Pelajaran apa? Tentang yang sudah mendapati pelajaran yang sangat penting, yakni tentang zakat. Zakat itu kewajiban umat Islam yang mampu. Nah sekarang apa lagi yang teman-teman peroleh dari hasil diskusi tadi? Selain definisi zakat, apa lagi? Apa tujuannya? Iya, membersihkan fakta pendidikan jiwa. Jenisnya ada berapa tadi? Ada 3. Yang didiskusikan teman kalian ada berapa? 2. Apa aja? Zakat mal, zakat fit. Selanjutnya, perhatikan di sini ada yang harus teman-teman bahas. Ini adalah tugas ya, yang nantinya akan teman-teman kerjakan melalui link kuisis ya, tentang zakat. Nah, mulai ya. Coba pertanyaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pengamat ingin memahami perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Dia tahu bahwa zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, tetapi dia bingung tentang kapan dan bagaimana jenis zakat yang harus dikeluarkan. Apa perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal? Silakan, apa jawabannya? 1, 2, 3 atau 4? 3. Apa jawabannya yang ketiga? Sepakat teman-teman? Baik, kita klik ya jawabannya ya. Iya, benar ya? Lanjut. Baik teman-teman, jadi teman-teman sudah mengerjakan latihan tadi dengan baik dan benar. Alhamdulillah teman-teman sudah paham apa itu zakat, jenis-jenisnya seperti apa, kemudian ketentuan zakatnya seperti apa, dan yang terakhir hikmah ya, teman-teman sudah mampu menyimpulkan hikmah tentang zakat. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau bertanya teman-teman? Tidak ada pertanyaan? Baiklah teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, pekan depan kita akan masuk ke materi yang baru, submateri tentang, ada yang tahu? Tentang sodako.
Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi tentang sodako ya teman-teman ya. Persiapkan diri kalian, akan ada banyak permainan yang Bapak akan siapkan dan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, keluasan waktu untuk bisa kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semua, untuk menutup kelas mari kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Robi, silakan dipimpin doa penutup. Baca surat Al-Ikhlas saja. Doa mulai. Baik teman-teman, demikian yang bisa Pak Hen sampaikan. Di kurangnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Pak mohon ampun. Mari kita menghafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasrul minallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.